Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ba'du, kita masuk pembahasan yang terakhir adalah ya dari mandi ad-dhabitul khamis al-aghsalu al-mustahabbu tis'atun. Ya, mandi-mandi yang diwajibkan itu ada 9. Yang pertama adalah ghusl Jum'ah, mandi Jumat. Yang kedua adalah man ghasala mayitan, siapa yang telah memandikan mayat. Ya, li aidain, mandi 2 hari raya. Wal igma, mandi bagi orang yang pingsan. Al junun, mandi bagi orang yang telah sadar dari gilanya. Al mustahadatu likulli salat, ya bagi orang yang penyakit ya mustahadah, ya disunahkan mandi untuk setiap salat. Lil ihram, tak kala ihram, ya ihram mau haji atau umrah. Lidukhuli Makkah, tak kala masuk ke Mekah, ya liwukuf bi Arafah, tak kala wukuf di Arafah. Jadi yang disunahkan untuk mandi itu ada 9, ini harus kita hafal. Tak kala kita melewati hal ini dalam hidup kita, maka kita disunahkan untuk mandi. Yang pertama adalah ghusl Jum'ah, yang mandi di hari Jumat. Nah di sini ya ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ghuslu yaumul jum'ah wajibun. Mandi hari Jumat wajib ala kulli muhtalim, bagi orang yang telah balik, ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ghuslu yaumul jum'ah wajibun. Wajibun ini adalah ya lafaz ya di dalam usul fikih yaqtadil wujub, menunjukkan kewajiban, ya. Nah, apakah wajib? Ya. Nah, di sini yata'akkadu istihbab, dikuatkan istihbab ini ghusl Jum'ah ala kulli baligh, ya atas setiap yang yata'akkadu, ya ditekankan istihbab ghusl Jum'ah, ya sunnahnya mandi Jumat untuk setiap orang yang balik. Wa inna ma dzakara al-ihtilam liqaunihi al-ghalib, ya. Nah, di sini disebutkan ihtilam, ya orang yang sudah mimpi basah. Maksudnya adalah ya kebiasaannya, alal ghalib gitu. Kebanyakannya gitu. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kenapa di sini dikatakan sunnah, ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum al-jum'ah falyaktasil. Apabila salah seorang kalian ya hendak sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Nah, di sini dua-duanya ya falyaktasil ini al-mudhari makrun bilamul amr, ya yaqtadil wujub. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mandi wajib. Kenapa dikarenakan sunnah? Karena ada hadis lain yang memalingkan dua hadis ini. An Samra ibn Jundab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda yaumul jum'ah fabiha wa ni'am. Ya wa ni'mat. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, maka itu adalah keutamaan, nikmat. Wa min ightasala fal ghusl afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani. Oleh sebab itu, mandi di hari Jumat ini asalnya dia adalah wajib, ya, tapi dipalingkan dengan menjadi mustahab, ya. Dikarenakan apa? Ada hadis lain yang memalingkannya dari wajib kepada mustahab. Gitu dia. Nah, dalam usul fikih, ya, terkadang ya kewajiban itu al-amru yufidul wujub illa qarina, kecuali ada yang mengikutinya, yang memalingkannya kepada dari wajib kepada mustahab. Itu dia. Yang kedua adalah wujudul ma', adanya air, ya. Kok wujudul ma'? Ya. Ya, man ghassala maitan, siapa yang telah memandikan jenazah, ya. Ini disunahkan, ya. Sesuai dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala maita falyaktasil. Barang siapa yang selesai memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Nah, di sini ya al-mudhari makrun bi lamul amr, ya fil mudhari yang diikuti dengan fil amr, ya yaqtadil wujub, ya konsekuensinya wujub. Wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang membawanya, yang menggendongnya tidak mandikannya, maka wajib dia mandi. Nah, apakah ini wajib? Kenapa di dalam sini dikatakan dia sunnah? Maka humilal amru, dibawa perintah ini ilal mustahab, kepada
mustahab li hadis Ibnu Abbas. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alaikum fi mayyitikum ghuslun." Enggak ada kewajiban atas mayat kalian itu setelah kalian mandikan itu mandi. Ida ghasaltumuhu, jika kalian selesai memandikannya, inna mayyitikum laisa binajis. Karena mayat-mayat yang kalian kuburkan itu tidak najis. Fahasbukum an taghtasilu aydiyakum. Maka hendaklah kalian, cukup bagi kalian untuk mencuci tangan kalian. Ya, itu dia. Adapun mandi itu sunnah gitu. Wa Ibnu Umar qala kunna naghsilu al-maitah. Dahulu kami ya mencuci ya memandikan mayat. Wa minna man yaktasil, di antara kami ada yang mandi, ya wa minna man la yaktasil, di antara kami ada yang tidak mandi. Itulah dia. Apa itu sunnah? Yustahabbu fa'iluhu. Sunnah adalah ya yustahaqqu fa'ilu sunnah adalah yusabu fa'ilu imtithalan, diberikan pahala orang yang melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala. Wala yustahaqqu iqab tariku, tidak diberikan dia hukuman bagi orang yang meninggalkannya, tidak berhak mendapatkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Nah, kemudian ya lil aidain, ya 2 hari raya ya. Ya. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha ya. Sesuai dengan riwayat Nafi anna Abdullah bin Umar kana yaktasilu, dahulu dia mandi yaumul fitri, pada saat ya di hari raya, qabla an yaghduwa ila salat, sebelum ya dia pergi ke tempat ila musalla, sebelum dia pergi ke tempat salat lapangan ya. Ini adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Baihaqi ya, dan sahihkan Ibnu Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan Baihaqi. Wan zadan ya qala sa'ala rajulun aliyan, ya Ali ditanya radhiyallahu anhu anil ghusl, tentang mandi ya, qala yaghtasil kulla yaumin, ya mandilah setiap hari in syi'ta, jika engkau ingin. Wa qala la ghuslu alladhi huwa ghuslu, qala yaumul jum'ah, yaumul arafah, yaumul nahri wa yaumul fitri. Tidaklah mandi yang ya dia mandi padanya, ya qala la ghuslu alladhi huwa ghuslu, ya tidak ada mandi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, qala yaumul jum'ah, hari Jumat, hari Arafah, hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i. Kemudian adalah ya disunahkan mandi bagi orang al-ighma, orang yang baru pingsan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasala min al-ighda, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi tak kala beliau selesai sadar dari pingsannya. Ya, ini adalah hadis dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sakit ya mengatakan asallan nas, apakah manusia telah salat? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imam salat. Qulna, kami katakan la, belum. Ya, wahum yantadirunaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka menunggumu. Ya, qala da'u li ma'an fil makhdabi, ya berikan kepadaku ya air ya untuk mandi. Ya, bejana air untuk mandi. Fa'alna, maka kami mengambilkan air, faghtasala, maka Nabi SAW mandi. Tsumma dhahaba liyanu'a wa ughmiya, kemudian Nabi SAW ya pergi liyanu'a, untuk salat ya, untuk mengimami salat. Ya, fa'ughmiya, maka Nabi SAW pingsan alaihi. Thumma afaqa, kemudian Nabi SAW sadar, faqala asallan nas, apa manusia sudah salat? Qulna lahum yantadirkunaka ya Rasulullah, qala
da'u li ma'an fil makhdabi fa fa'alana faghtasala thumma dhahaba liyanu'a fa ughmiya alaihi thumma afaqa thumma asala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut 3 kali. Thumma dhahaba ya terus ya Nabi sallallahu alaihi wasallam empat kali. Faqulna hum yantadirunaka ya Rasulullah. Fa in anzala athna'a ighma'ihi wajaba 'alaihi ghusl. Ya kalaulah turun pujian athna'a fa in anzala athna'a tak kala mulai kau naikkan, fa in anzala tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi kemudian pingsan, ya wajib alaihi ghusl, wajib atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mandi. Ya ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Namun kita disunahkan untuk mandi tak kala kita pingsan, kita bangun, kita mandi gitu. Sunnah. Tapi kalau itu membahayakan untuk diri kita, maka ya ada hadis yang lain bahwasanya ya seorang yang junub, ya dia junub, jelas junub, ya Nabi kepalanya ya berdarah, ya lalu dia bertanya kepada teman-temannya, ya apakah wajib atas diriku mandi? Maka mereka mengatakan air ada, wajib. Lalu dia mandi, dia mati. Maka Nabi SAW memarahi orang-orang yang mengatakan memfatwakan dia harus mandi. Ya, seharusnya mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memfatwakan apa yang harus dilakukan karena ada syariat tayamum. Selanjutnya adalah al-mustahab al-junun, orang yang gila, ya dia sadar dari gilanya, ya. Ya, ini sama dengan ya orang yang pingsan, ya. Tak kala dia sadar dari gilanya, maka disunahkan mandi. Al-mustahadatu li kulli shalah, ya. Ya orang yang wanita yang penyakit mustahado maka disunahkan untuk setiap salat. Lianna Ummu Habibah, karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Habibah istuhidat, dia kena penyakit istihadah. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan antaktasila, yaitu antaktasila untuk mandi. Fakana taktasilu inda kulli salat, maka dia mandi setiap mau salat. Fa'an Aisyah zaujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Ummu Habibah, bahwasanya Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam istuhidat ya 7 sinin, yaitu 7 tahun. Fasa'alat, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'asalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalik tentang hal tersebut. Fa'amaraha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tagtasila untuk mandi. Faqala hadza irkun, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah penyakit, ya bukan haid, maka dia disunahkan untuk mandi. Maka ada tagtasilu kulla salat, dia mandi setiap salat. Wa an Aisyah qalat istuhidat Zainab binti Jahshin, Zainab binti Jahshin juga kena penyakit istihadah. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkatakan ighsili likulli shalah, ya mandilah engkau setiap mau salat. Nah ini sunnah, ya itu dia. Jika tidak mampu maka ya tidak mengapa. Wa qalu lil ihram, tapi bagi yang mampu harus ya karena dia memiliki kemampuan, ya. Mana tahu istihadahnya itu membuat dirinya lemah, ya. Inna ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ghtasala. Kenapa Nabi sallallahu ya bahwasanya Zaid melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala ihram, ya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Itu dia. Sahih, ini adalah hadis riwayat Tirmidzi dan sahihkan oleh Syekh Albani. Selanjutnya adalah lidukhulil Makkah, masuk ke dalam Makkah, ya. Lima rona fi diriwayatkan Nabi anna Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar la yaqdamu Makkah illa bata bidi tua. Ya, dia tidak masuk ke dalam Makkah kecuali bermalam dulu di lembah bernama di tua, hatta yusbiha, sampai pagi. Wa yaqtasila, kemudian dia mandi, tsumma yadkhulu Makkah, kemudian dia masuk ke dalam Makkah naharan, di siang hari.
Wa yadhkuru an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaf'alu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Ini adalah hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaihi riwayat Bukhari wa Muslim. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah wukuf di Arafah, wukuf di Arafah, ya. Ismun li maudhi al-wukuf, yaitu ini adalah isim, ya, tempat untuk wukuf, ya, berwukuf, berdiam. Wa hiya ardun wasi'atun, ini adalah tempat yang sangat luas, ya. Sumiyat bidzalika li anna ada Arafah hawwala fiha. Dinamakan hal tersebut karena ya manusia berkumpul di tempat hal tersebut di Arafah. Wa qila li anna Jibril arrafa Ibrahim, karena Jibril menjelaskan kepada Ibrahim, ya, fiha manasikal hajj, padanya, yaitu, ya, padanya, ya, tata cara haji. Wa yustahabu al-wukuf fi Arafah, disunahkan wukuf di Arafah lima rawal Nafi, ya, sebagaimana diriwayatkan Nabi, anna Ibnu Umar wa Ibnu Umar kana yaghtasilu li ihramihi, tak kala dia ihram, qabla an yuhrima, kemudian sebelum dia muhrim menggunakan pakaian ihram, walidukhulihi Makkah, tak kala dia masuk ke Makkah, waliwuqubi asyiyatan Arafah, dan dia wukuf di Arafah juga mandi. Wali hadis zadan zadan al-mutaqaddim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Zadan yang telah lalu. Nah, nakta bi hadzal qadar, kita selesai di bab mandi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman Mas.